Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barita FM. Dan tetap masih bersama Bung Jos Bimasina di radio kesayangan Anda. Dan untuk rekan-rekan yang ada di kawasan Tamangyayang dan sekitarnya, saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Dan kita jumpa malam hari ini dalam acara talkshow, dan juga untuk wilayah Ampah dan sekitarnya juga saya ucapkan selamat malam untuk Anda hingga ke Puter Patas dan Buntok sana. Di ujung telepon sudah ada rekan-rekan kita hadir, namun tadi ada beberapa rekan yang kebetulan malamnya ada kesibukan lain, dan nanti insya Allah akan masuk lagi ke line telepon yang sudah kita sediakan. Dan juga nanti untuk rekan-rekan di sekitar kita yang mau gabung, yang ingin kasih masukan ataupun saran, ataupun mungkin Anda ingin bertanya ataupun Anda ingin menyampaikan satu unek-unek, silahkan nanti saya terima Anda di 085348337793 ataupun di 081349117711. Baiklah. Oke, baik. Di telepon akan saya sapa. Halo, selamat malam Bung Yani. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam, salam sejahtera, salam. Selamat malam Bung Jumudi, selamat malam Bung Jos, dan selamat malam para pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Bung Jumudi, selamat malam Bung. Silakan disapa untuk pendengar kita Bung, dan juga rekan-rekan semuanya. Iya, selamat malam Bung Jos, selamat malam Bung Randi, dan selamat malam pemirsa di rumah dimanapun berada. Radio Monika Surya FM masih jaya di udara. Pada malam hari ini kita melakukan talk show untuk artinya membahas di daerah Barito Timur. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Jumudi, dan terima kasih juga untuk Bung Yandi. Temanya malam hari ini Bung akan kami sampaikan untuk pendengar kita dan juga untuk rekan-rekan yang nanti ingin mengikuti acara talkshow ini. Temanya malam hari ini adalah jabatan sekda bukannya jabatan abu-abu, ya. Jabatan sekda bukannya jabatan abu-abu. Dan ini akan kita diskusikan bersama rekan-rekan yang sudah ada di studio. Nanti juga untuk rekan-rekan. Maksudnya jabatan sekda bukan jabatan abu-abu begitu? Iya, betul. Ya. Oke, jabatan sekda bukan jabatan abu-abu, ya. Ya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan nanti yang ingin masuk silahkan di 0853 4833 7793 berkaitan dengan tema ini, ya. Dan nanti untuk yang pertama kali akan saya kehormatan untuk Bang Jumudi. Kira-kira apa nih yang berkaitan dengan jabatan sekda bukan jabatan abu-abu? Oke. Baik, terima kasih Bang Jumudi, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk pemirsa di rumah dimanapun berada di wilayah Barito Timur dan di sekitarnya. Nah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat Barito Timur tentang arti kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kalau kita melihat dari segi artinya pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur dalam melakukan pelantikan, artinya mendefinitifkan semua kepala dinas dan lain sebagainya yang ada di Barito Timur. Namun pada kesempatan ini menjadi pertanyaan kita semua dan masyarakat. Kenapa dan mengapa? Sedangkan di Barito Timur masih terdapat ada sekda PLT. Kalau saya berbicara pada malam hari ini bukan berbicara masalah sekda abu-abu, tapi menyatakan pada malam hari ini kami mempertanyakan tentang keabsahannya sekda Kabupaten Barito Timur yang sekarang kalau tidak salah dari bulan Juni 2020 sampai sekarang belum ada dilakukan pelantikan menjadi sekda definitif. Nah, menurut saya, karena tidak ada artinya sekda definitif ini, maka banyak hal-hal yang terkait yang menjadi artinya hambatan. Pertama adalah kenaikan pangkat daripada jajaran PNS, dan kedua adalah menyangkut anggaran. Nah, ini sangat krusialnya. Kalau hal ini tidak dilakukan secepatnya oleh Bupati Barito Timur untuk mencari atau melantik seseorang yang pernah mendapatkan surat rekomendasi dari DKD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama gubernur, atau yang di mana pada malam hari ini kalau kita berbicara kalau bupatinya tidak melantik
artinya beliau yang sudah direkomendasikan, atau dia melantik artinya orang lain, ya menurut saya silakan. Kalau memang tidak melanggar aturan. Nah, tetapi kalau seperti ini ujung-ujungnya sulit. Jadi ini ujung-ujungnya politik. Nah, maka oleh sebab itu, terjadinya tidak ada pelantikan sekda sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Batu Timur. Alasannya, mengapa dan kenapa tidak dilaksanakan pelantikan? Sedangkan ada 3 orang yang sudah lulus asesmen, mengikuti tes asesmen itu untuk menjadi salah satu sekda Kabupaten Batu Timur. Dan itu pun sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, sehingga sampai sekarang pelantikan orang tersebut tidak pernah dilaksanakan. Pertanyaan kita, ada apa deh? Bupati ini tidak melakukan pelantikan. Nah, ini satu. Nah, menurut saya, untuk didengar oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan masyarakat Kabupaten Batu Timur, khususnya, kenapa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa asesmen dan lain sebagainya sudah dilakukan tahapan-tahapan. Nah, tahapan apa lagi yang ditunggu oleh Bupati saat ini? Nah, ini sangat menjadi pertanyaan dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang mengerti dan tahu apa arti sekda itu. Sekda itu bukan artinya hanya mengawasi atau kepala kepegawaian kabupaten, tetapi juga mengatur anggaran. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, Bung Jos. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Batu Timur boleh mempertanyakan hal ini. Kita tidak menuduh dan tidak memfitnah. Karena mereka mendapatkan rekomendasi itu. Ada. Tetapi 3 orang yang diajukan oleh Bupati, artinya setelah tes interpretis, ya sehingga mendapatkan gelar sebagai lulusnya asesmen. Nah, maka sebab itu pertanyaan kami sangat memalukan Kabupaten Timur ini. Politik saya kira ini tidak perlu dibahas. Artinya anggaran. Nah, sebab itu menurut saya inilah menjadi pertanyaan penting semua. Bahwa Halo, Bung Jumudi, bisa geser, Bu? Halo. Iya, sudah. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Bung Jos, saya ulangi, ini menjadi pertanyaan kita semua. Iya. Kenapa dan mengapa? Sedangkan 3 orang yang sudah lulus asesmen dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah itu salah seorang dari 3 orang itu tadi. Jadi pertanyaan kita, ada apa Bupati ini tidak melantik? Sedangkan itu adalah salah satu kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan artinya pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Batu Timur untuk menaikkan pangkat atau jabatan mereka. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan menjadi pertanyaan kita semua, Bung Jos. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Bung Jumudi, terima kasih banyak. Dan silakan tuh standby. Ada 2 rekan, Bung Jumudi dan Bung Yandi. Bung Yandi, silakan, ada waktu, Bu, untuk Anda. Ya, malam ini sekda lagi ya. Iya, jadi apa yang dikatakan Bung Jumudi ini memang sudah cukup lengkap sebenarnya ya. Kendala-kendalanya jika memang sekda ini nanti berlarut-larut seperti ini ya kan, seperti kendala anggaran itu sudah diungkapkan oleh Bung Jumudi dan itu benar sekali. Jadi saya udah berapa kali udah jauh-jauh hari mengatakan kok kita ini berpolemik di sekitar sekda. Yang jadi banyak pertanyaan masyarakat, ada apa? Sebenarnya kan kalau mengikuti apa yang sesuai peraturan perundang-undangan gitu kan, ini sebenarnya simpel kok, simpel sekali. Tapi dari awal saya melihat sudah ada kejanggalan dan kesalahan ini gitu. Dari awal saya bilang, ya kan? Di mana kejanggalan dan kesalahannya? Saat
saat pertama kali Pak Eskop waktu itu pensiun, maka beralihlah pejabat sekretaris daerah Sekda diserahkan kepada PLH. Nah, PLH ini kan waktu itu 7 hari ya. Sampai di sini prosesnya sudah benar, sesuai aturan. Tapi ketika dari PLH serah terima ke PLT, nah ini yang jadi pertanyaan besar, ada apa? Begitu kan? Ada apa? Begitu kan? Di media-media waktu itu saya mengatakan dengan sangat jelas sekali bahwa PLT itu tidak diperbolehkan lagi untuk sekda, pengangkatan sekda, gitu kan. Harus dilakukan penunjukan pejabat sekda melalui peraturan presiden nomor 3 apa nomor 5 ya, nomor 3 apa nomor 5 itu kalau tidak salah tahun 2018. Nah, itulah yang menjadi dasar acuan untuk pengangkatan sekda, termasuk penunjukan pejabat sekda. Tapi ternyata saya masih ingat, ya kan? Waktu itu kalau tidak salah Pak Kepala BKAD. Karena dapurnya ASN ini kan BKAD, Badan Kepegawaian Daerah ya. Dapurnya ASN di situ kan. Yeah. Saya masih ingat kata beliau, karena sekda ini adalah jabatan pimpinan tinggi yang merupakan jabatan karir, maka rujukannya adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebagai pembinanya adalah Badan Kepegawaian Negara, kan begitu. Ini kata beliau, Pak John Wahyudi waktu itu ya. Iya betul, karena memang sekda ini adalah jabatan karir. Dan untuk karir ASN yang paling tinggi. Secara ASN, secara aparatur, secara kepangkatan, secara duk, secara syarat-syarat sebagai untuk menjabat bisa sampai ke sekda, iya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tapi ketika ini sudah melalui untuk proses sekda, ya kan, pejabat sekda itu harus mengacu pada apa yang dinamakan Perpres nomor 3 tahun 2018. Tidak bisa. Nah, saya masih ingat beliau mengatakan itu tempo hari, ya kan? Karena Undang-Undang ASN, ya kan, Aparatur Sipil Negara, ini beliau mengambil rujukannya ke sana, ya kan? Sementara saya bilang rujukan untuk pejabat sekda itu adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Karena apa? Sekda ini bukan pejabat negara, bukan. Dia pejabat karir, di mana suatu asas desentralisasi dan dari konsentrasi berlaku untuk dia, begitu kan? Artinya begini, bagaimanapun dia masih ada keterikatan yang namanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai aparatur sipil negara, ASN namanya, ya kan? Bukan aparatur sipil daerah. Jadi kaitannya bukan hanya pada kewenangan sebatas tingkat kabupaten, tapi juga provinsi bahkan pusat, ada alur-alurnya secara aturan. Kalau saat itu asesmen itu justru dilakukan sebelum yang namanya sebelum ada pejabat sekda ya, sebelum ada pejabat sekda. Jadi sebenarnya kalau mau idealnya pada saat kemarin, ketika itu diserahkan ke PLH, asesmen berlangsung, ya kan, penunjukan sekda diusulkan ke gubernur untuk diminta persetujuan, ya kan. Nah, proses asesmen tetap berlangsung, begitu kan, sampai selesainya proses BKN.
Dan akhirnya ada nanti ditunjuk pejabat definitif yang sudah mendapat persetujuan Pak Gubernur, ya kan? Nah itu kalau mau sesuai aturan, ya kan? Itu kalau mau sesuai aturan. Tapi ketika itu kita lihat kemarin, ya kan? PLT dan PLT ini sudah kata kepala BKD waktu itu, ya karena ini berdasarkan undang-undang rujukannya ASN kurang dari 15 hari. Nah, kurang dari 15 hari ini juga kemarin kita tunggu. Ternyata PLT ini memakan waktu berbulan-bulan. Sampai kemarin itu untuk membahas masalah anggaran pun terkendala jadinya. Nah, untuk menyelamatkan anggaran Bartim saat itu, ya kan, maka ditunjuklah oleh pejabat sekda dari provinsi. Baru anggaran bisa diketuk. Dan itu kan kemarin sempat dipertanyakan. Yang saya heran, kok ada mereka yang menjamin bahwa ini tidak menyalahi aturan, tidak menabrak aturan. Dari mana aturannya? Mereka apa? Karena ini adalah apa alasannya kemarin itu katanya ini apa ya? Karena seingat saya salah satu alasannya waktu itu karena pembinanya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oke, kalau ini alasannya BKN dan sudah dikonsultasikan katanya dengan BKN, mari kita buka surat edaran BKN. Kita buka saja surat edaran BKN nomor 2 tahun 2019. Coba kita buka. Kita buka bahwa di angka 15 itu terbaca sangat jelas bahwa untuk PLT dan PLH, ya kan, tugas wewenangnya sudah ditentukan di dalam surat itu. Kecuali di angka 15 itu, seingat saya, kecuali untuk pejabat sekda harus didasarkan pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Pertanyaan saya, BKN sendiri mengeluarkan surat edaran dan memastikan bahwa itu harus merujuk pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Kenapa ada yang berani menjamin saat itu di DPRD bahwa aturan yang mereka pakai sudah benar? Saya mau tanya, ada lagi pendapat di masyarakat, bahkan di FB waktu itu ramai. Undang-undang ASN ini adalah lex spesialis dirogat lex generalis. Kan begitu? Nah, saya mau tanya, lex spesialis dirogat lex generalis itu ada enggak pernyataannya di situ? Bahwa ini memang ditunjukkan undang-undang ini khusus mengatur untuk pengangkatan pejabat sekda. Ada tidak pernyataan lex spesialisnya di situ? Justru SE inilah yang menyatakan lex spesialis dirogat lex generalis, bahwa untuk aturan-aturan penunjukan sekda harus mengacu pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Nah sekarang, oke, kita flashback balik lagi. Kalau ada yang ragu tentang ini, ya kan? Kalau kita ada yang ragu tentang ini, mari kita apa yang menjadi acuan atau landasan hukum sehingga surat edaran ini dikeluarkan? Yang menjadi acuan itu adalah justru adalah undang-undang ASN itu sendiri. Kemudian juga undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Jadi lucu kemarin kalau mengatakan ini adalah lex spesialis. Lex spesialisnya untuk pemilihan pejabat sekda atau PLT. Waduh, ini saya pikir dokter hukum dari mana mereka keluar ini, ya kan? Yang memberikan pendapat ini saya agak bingung gitu kan. Karena bila kita mengacu pada surat edaran nomor 2 tahun 2019 BKN, itu sudah memastikan bahwa supaya jangan ada kesalahpahaman lagi ke depan, salah penafsiran tentang undang-undang ASN ini, maka dibuatlah surat edaran itu agar pada saat untuk proses
pejabat Sekda dan Sekda itu mengacu pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Apa yang menjadi jaminan mereka bahwa aksi yang mereka lakukan itu benar? Proses yang mereka lakukan itu tepat. Prosedur yang mereka tempuh itu tidak salah. Apa yang menjadi jaminannya? Ini yang saya tidak tahu gitu. Saya udah buka. Ketika tetap dirujuk ke satu arah, tetap ke Perpres. Karena memang Sekda ini adalah salah satu aparat yang memang masih melekat di dirinya sebagai seorang aparatur sipil negara, ya kan? Yang diangkat dan diatur oleh undang-undang negara ini, ya kan? Tentu saja tentu saja harus merujuk pada aturan-aturan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Ingat, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, gitu kan? Kenapa penunjukan Sekda ini harus mendapat persetujuan gubernur berbentuk rekom? Itu artinya bukan hak prerogatif bupati. Betul. Kan begitu. Jadi jangan sampai ada mengatakan ini kan hak prerogatifnya bupati. Nah, dari mana lagi dasarnya ini? Dari mana lagi dasarnya ini saya bilang? Yang punya hak prerogatif itu hanya presiden. Yang punya hak prerogatif itu presiden. Di luar presiden tidak ada. Ada lagi yang mengatakan simbol daerah. Ya kan? Apalagi yang dijadikan acuan? Kenapa dikatakan presiden saja bukan simbol negara? Nah, ini hal-hal yang lucu yang sebenarnya harus kita cermati secara bersama. Saya menyimpulkan terjadinya proses ini, kesalahan dari awal, settingan yang sudah disetting dari awal itu berimbas di hasil yang tidak baik di kemudiannya. Nah, sampai sekarang kita bisa buktikan hasilnya bagaimana. Belum lagi nanti kita mendapat kendala-kendala apa yang dikatakan Bung Jumudi tadi. Bagaimana anggaran kita selanjutnya? Karena Sekda ini koordinator anggaran. Akhirnya masyarakat timbul bertanya-tanya. Ini saran saja dari saya gitu kan, untuk kebaikan kita semua gitu kan. Asumsi ini banyak timbul di masyarakat gitu kan. Karena apa? Jujur, Sekda adalah koordinator anggaran. Sekda adalah koordinator SKPD. Iya kan? Artinya kalau saya jadi bupati atau Bung Jumudi jadi bupati, kalau Bung Jumudi jadi bupati, Bung Jumudi tidak bisa setir Sekda, ya kan? Maka dia tidak bisa setir anggaran. Masuk akal ada pernyataan itu, Bung Jumudi? Betul. Memang seperti itu, artinya tugas dan tanggung jawab Sekda. Makanya Sekda ini sebenarnya tidak ada hak prerogatif. Ya, Tetapi, gitu. maka dia mengajukan 3 orang dari 4 orang yang mengajukan, artinya mencalonkan diri dan artinya diasesmenkan dan lulus 3. Lalu 3 ini diajukan ke gubernur. Minta persetujuan katanya. Nah, minta persetujuan ini. Lalu gubernur memberikan rekomendasi menyetujui bahwa ini orangnya dari 3 orang itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali bupati tidak melantik Sekda. Nah, karena ini perintah. jadi Nah, kan kita mau supaya berjalan dengan baik kan, Bung Jumudi ya. Semuanya di relnya kan begitu. Talkshow ini kan tujuannya itu. Nah, jadi kita melihat kesalahan itu tolong diperbaiki. Belum terlambat. Betul. Belum terlambat untuk memperbaiki ini. Saya mohon, kita mohon semua ya, perbaiki ini. Karena apa? Banyak terjadi keanehan-keanehan. Di masyarakat sering muncul asumsi-asumsi sampai di grup-grup
sampai saya ini Bung Jemudi, aku ini tersenyum sendiri melihat pertanyaan mereka. Tinggi mana, hebat mana assessment dengan Rekom? Sampai begitu pertanyaan mereka. Luar biasa saya bilang. Dalam hati nih, ya kan? Ya. Kok sampai ke sana asumsi-asumsi itu berkembang, gitu loh. Ya kan? Ya. Ini bukan persoalan siapa yang memperoleh nilai tertinggi lagi, kecuali saat itu dibuka nilainya langsung, jangan dikantongin, serahkan ke KSN pusat, tiga-tiganya lulus, ya kan? Ya. Nah sudah, nilainya dibuka gitu kan, ini nomor 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3, terserah gubernur. Gubernur bila menunjuk misalnya ranking 2 atau 3, ya kan konsekuensinya bisa malu sendiri. Betul. Gitu kan? Kok ada ranking 1 tidak ditunjuk begitu kan? Kalau misalnya setelah ada Rekom keluar, terus rame-rame orang membicarakan nilai asesmen, sama juga bohong. Betul. Apa artinya itu gitu loh? Karena apa? Oke, Bung Jos misalnya tertinggi punya nilai. Yang lain juga bisa mengklaim, saya tinggi. Dosen ini menyatakan waktu menguji saya bagus, ya kan? Sama saja dengan yang lainnya. Sama dengan asesmen yang ada-ada gitu loh. Kalau dibuka semua terbuka. Itu Banyuwangi jadi contoh yang bagus sebenarnya. Semua asesmen dibuka langsung gitu kan. Banyak daerah-daerah di Jawa sudah membuka dia langsung asesmen ini gitu. Ya kan nilai-nilainya. Menurut saya kan gini, ini rancuknya. Kalau kemarin diusulkan oleh Bupati, kalau memang beliau tidak suka dengan orang yang direkomendasikan gubernur kemarin, itu nggak usah dia itu. Ya nggak usah lah tunjukkan itu masuknya. Ya udah dia di itu nggak usah. Yang dia mau, nah ini bukan kan saya 3 orang ini. Karena dia memberikan kesempatan. Jadi kesempatan ini kan artinya kalau akhirnya diajukan malah seperti ini dibawakan. Ya. Jadi ada kesempatan. Nah, sampai akhirnya tidak ada sama sekali saya katakan tidak kurang. Geser dikit Bung Jumudi. Bung Jumudi geser dikit ya. Kurang jelas suaranya. Bung Jumudi geser dikit ya. Ya sudah. Ya. Kalau menurut saya kan ini tidak perlu kemarin masuk juga asesmen yang orang yang direkomendasikan gubernur itu. Kalau dia masuk itu, masuk 4 orang itu orang yang jauh. Ya betul. Itu sudah betul itu. Ya. Jadi gini Bung Jemudi ya kan. Banyak orang akhirnya berasumsi, ya kan? Berdebat di warung kopi jadinya, ya kan? Padahal mereka itu tidak tahu persis merunut aturan-aturan masalah sekda ini begitu kan? Nah, yang aneh lagi Jumudi, ya kan? Ini yang aneh lagi ya. Saat surat pejabat sekda dari provinsi datang ke sini, ya kan? Ke kabupaten, ya kan? Nah, pertama alasan tidak mengetahui adanya surat itu, ya kan? Ya. Yang kedua, sekda provinsi bukan atasan bupati. Atasan bupati itu gubernur. Ya. Betul kan itu Bung Jemudi ya? Betul ya? Ya betul. Kira-kira statement itu betul ya? Kalau begini, walaupun surat itu sebenarnya tanda tangannya bukan tanda tangannya betul sekda, tapi dibuat atas nama Gubernur Kalimantan Tengah, gitu kan? Oke, stop kita koma sampai di situ ya. Ada gosip lagi nih, surat Gubernur sudah datang untuk melakukan pelantikan selambat-lambatnya tanggal 10 tadi kemarin, ya kan? Semua masyarakat khususnya sudah mendengar nih, ya kan? Nah, pertanyaannya pada saat pelantikan kemarin kok tidak ada lagi pelantikan sekda? Kan begitu? Ya. Nah, apakah alasannya gubernur bukan atasan bupati lagi?
Ya. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Nah, kan begini, ya kan artinya kita ini mengikuti kok dari awal, memantau kok, ya kan? Jadi apa yang telah dikeluarkan sebagai statement atau informasi, kita catat. Jika ada informasi atau statement yang berbeda, akan kita pertanyakan kok begini, kan begitu? Ya. Nah sekarang kalau ini apalagi alasannya? Saya tidak tahu nih. Apakah gubernur bukan atasan, terus harus menteri dalam negeri lagi? Kalau menurut saya kan gini, kalau beliau menyatakan tidak menerima surat rekom dari gubernur, saya kira mungkin beliau salah. Karena setelah surat itu dibawa dari provinsi, itu langsung diserahkan ke bupati. Setangan ya? Tangan. Oh, Bung Budi berarti tahu juga info ini bukan hanya saya kan, bukan hanya di masyarakat gitu loh. Akhirnya kan masyarakat timbul keanehan ini jadi pertanyaan. Loh kemarin katanya waktu surat dari Sekda bukan atasan. Sekarang surat dari gubernur. Ya, nah karena yang diajukan kemarin ke provinsi itu ada 3 orang. Karja, Panahan, dan Transila. Nah kita tahu rekomendasi itu sudah tangan ditandatangani di provinsi karena dikadikan badan kepegawaian provinsi karena salah satu administrasi kepegawaian Kalimantan Tengah itu melalui dikadi provinsi Kalimantan Tengah. Nah atas persetujuan gubernur. Nah itu aturannya. Aturan mainnya kan begitu. Aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau dia menyatakan itu bukan perintah dari gubernur dibuatkan oleh Dikadi provinsi itu membuat tanpa sepengetahuan gubernur Kalimantan Tengah itu bisa dicopot jabatannya karena memang ada kewenangan. Betul. Nah, oleh sebab itu aturan-aturan ini jelas. Kita tidak menuduh dan tidak memfitnah. Nah, ini kita ada riwayat kronologisnya nih. Kita punya riwayat kronologisnya, kita tidak memfitnah, kita tidak menuduh. Ada medianya juga kok. Iya kan? Iya. Nah, oleh sebab itu menurut saya artinya keliru kalau beliau menyatakan artinya saya tidak tahu surat itu. Lalu dia menyatakan artinya BKD itu bukan pimpinan saya. Nah, itu salah. Salah, keliru, sama sekali keliru. Contoh aja di kabupaten ini. Kalau tentang kepegawaian, tentang artinya SK, tidak akan mungkin bisa di-SK-kan oleh Dikadi Kabupaten Batu Timur tanpa persetujuan dari bupati. Kan itu bahasanya. Betul. Nah, kalau kita memikir secara artinya jernih tentang aturan-aturan yang harus ditempuh tahapan-tahapan ini, itu tahapannya yang baik. Nah, kalau kita bicara tentang jangka waktu lagi ya, Bung Jumudi ya, kita boleh buka pasal 5, ya kan? Pasal 5 Perpres lah, ya kan? Ya. Karena aku ingat waktu beliau Pak Leo datang, ada media terbit besoknya, setelah pelantikan dibuka, ditanya, ya kan? Nah, statementnya beda lagi dengan apa yang distatementkan oleh Kepala BKD. Pejabat Sekda ini berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2018. Ya. jadi gini, bila kita clipping, kita kumpulkan statement-statement ini kan, ya kan, ada statement dari Kepala BKD kemarin, kemudian ada statement Sekda bukan atasan gitu kan, ada statement lagi bahwa pejabat Pemda ini didasarkan pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Oke, kita buka lagi Perpres nomor Perpres nomor 3 tahun 2018 kan. Kita tidak mengada-ada gitu kan. Ya. Masa jabatan pejabat sekretaris daerah, ya kan? Itu untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah itu bagi yang sudah kekosongan yang tidak bisa melaksanakan tugas itu paling lama 3 bulan. Iya. Ya kan? Paling lama 3 bulan. Dan 6 bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas. 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. Yang ada terjadi sekarang ini kekosongan. Jangka waktunya hanya 3 bulan. Jangan ada salah persepsi lagi 6 bulan ya.
Jangka waktunya hanya 3 bulan. Pertanyaan sederhana. Ini jangka waktu sudah lewat apa belum ya? Begitu. Iya. Ini masalahnya. Nah, ketika jangka waktu sudah lewat, belum juga dilakukan pelantikan, ya kembali kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Provinsi memiliki wewenang untuk melakukan penunjukan definitif. Kan gini, Bang. Iya. Bung Ya, silakan. Bung Yandi. Silakan. Ya. Ini riwayat cerita. Saya bingungnya di sini ada satu pertanyaan saya yang sangat besar. Dan itu dari 4 orang itu, pertama itu Pak Nahan, kedua John Wahyudi, ketiga Pransila, keempat Rijal Rahmadi. Nah, mereka ini mendapatkan rekomendasi untuk mencalonkan sekda melalui asesmen. Itu bupati yang memberikan rekomendasi. Ya. Nah, kalau saya menjadi pertanyaan saya, kenapa diberikan rekomendasi itu kalau orang yang sudah diberikan rekomendasi itu tidak, artinya tidak saya senangi? Saya tidak akan rekomendasi. Nah, ini pertanyaan saya dan anehnya menurut saya. Kenapa sampai hal ini terjadi berlarut-larut? Sedangkan ada 4 orang ini direkomendasikan oleh bupati karena dia menjabat selaku kepala dinas. Betul. Kita melaksanakan asesmen atas persetujuan bupati. Itu bahasanya. Lalu pertanyaan saya, ada apa? Kan orang 3 ini cuma mengantongi rekomendasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, menjadi perbincangan masyarakat itu. Kalau umpamanya dia tidak mau, umpamanya si A, ya lantik yang lain. Kan gitu. Nah, gitu ya. Karena kita jangan ada kekusungan. Kekusungan sekda ini sudah melanggar aturan-aturan yang ada. 1 tahapan, 2 tahapan yang kita langgar, 3 tahapan, 4 tahapan, itu semua dilanggar. Itu menurut saya laksanakan pelantikan karena mereka itu semua sudah lulus asesmennya. Yang mana Pak Bupati yang senang? Tapi ini buat simalakama. Menurut saya. Yang dilantik bukan artinya persetujuan gubernur, dia berbenturan dengan gubernur. Nah, ini salahnya. Nah, ini kuncinya. Artinya di sini menjadi pertanyaan kita. Ada apa nih? Nah, menurut saya ini kesalahan siapa adalah kesalahan beliau sendiri. Saya katakan wanti-wanti sejak awal. Iya. Kalau saya maju, Bung Yandi maju, atau Bung Jus maju, Bung Badowo yang maju, kalau mereka nggak senang saya, nggak usah lah rekomendasi saya. Rekomendasilah Bung Jus sama Bung Badowo. Kan gitu. Iya. Jadi dua-dua ini nanti kalau sudah lulus asesmennya, bisa dilantik. Karena namanya saya tetap berusaha kalau saya direkomendasikan. Dengan cara apapun supaya bisa menang. Karena ini karir tertinggi. Semua orang mengincar ini yang punya kesempatan. Maka oleh sebab itulah pertanyaan saya, kenapa sih kemarin direkomendasikan kalau memang dia nggak senang? Kan gitu bahasanya. Nah, jadi kita berharap Bung Jumudi, rekonsiliasi sangat diperlukan dalam hal ini memang. Ya. Artinya apa ya? Untuk kepentingan Bartim, mari kita singkirkan semua ego. Betul. Mari kita singkirkan semua ego. Mari rekonsiliasi. Kalau memang ini sebuah masalah. Begitu kan? Iya, betul. Rekonsiliasi artinya begini. Yang satu jangan memaksakan kehendak, ngotot pengen mau juga. Ya. Ya kan? Dan yang satu yang misalnya yang mendapat rekom, mari duduk bersama juga. Kan begitu? Ya. Mari dilakukan rekonsiliasi untuk kepentingan Bartim. Karena kan gini, Bang. Nah, setelah rekonsiliasi selesai, ada kesepakatan, sudah ajukan ke Pak Gubernur. Iya kan? Gini, Bang. Ini perlu saya sampaikan tentang hal ini. Sebenarnya ini serba salah, Bang. Kalau dilakukan, artinya salah satu mengundurkan diri tidak bisa, itu tidak boleh. Itu cacat hukum.
Betul, ya. Karena mereka sudah menandatangan fakta integritas. Nah, itu. Tapi kalau bahasanya rekonsiliasi kan, dan kemudian itu bisa mendapat restu Pak Gubernur, apa salahnya itu dicoba? Ya, ini kurang tahu. Ini tergantung, artinya terserahlah dari Pak Bupatinya. Karena saya kira Kan? artinya tergantung negonya bupatinya. Kalau saya sudah tidak masuk akal, artinya kalau saya selaku bupati sudah saya ikutin, artinya karena itu karir seseorang kan. Karena gini, bisa saja dilantik tanpa rekom, gitu kan? Tapi ini mengandung konsekuensi juga, begitu Betul. kan? Ya kita kalau misalnya sekda yang di luar rekom itu dilantik, kita berdoa nih, semoga APBD kita 3 triliun. Betul. Kenapa? Ya kan? Kenapa jadi 3 triliun gitu kan? Jangan 1 triliun aja atau bahkan di bawah triliun. Kita berdoa deh, ya kan? Kita berdoa mudahan 2021 seandainya pelantikan sekda ini, ya kan, bukan dari yang dari rekom, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan APBD kita tahun ini 3 triliun. Sehingga kita tidak berharap dari anggaran dari atas. Karena apa? Dilantik di luar rekom, itu artinya sama saja membuka hubungan yang tidak harmonis dengan pihak atas, pihak provinsi dalam hal ini. Gitu kan? Betul. Sehingga apa? Untuk melakukan lobby-lobby anggaran itu mengalami kesulitan. Jangankan melakukan lobby-lobby anggaran. Ya kan? Ikut rapat provinsi aja belum tentu bisa. Belum tentu diundang. Iya kan? Ya, betul. Nah, kalau itu di luar rekom, ditunjuk, ayo kita masyarakat berdoa. Semoga APBD kita 3 triliun 2021 ini. Mencapai itu. Sehingga kita mandiri. Tidak membutuhkan lagi dana anggaran pembagian perimbangan dari provinsi. Kan begitu. Tapi apabila APBD kita masih 1 triliun saja mengap-mengap untuk mencapainya, ya kan? Mari rekonsiliasi, gitu loh. Mari yang dipikirkan bukan ini. Makanya kembali apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno, ya kan? Saya ingat lagi perkataan Bung Yandi yang memiliki nama sama dengan saya waktu itu yang Bujemudi ya. Saya mencintai keluarga saya, tapi saya lebih mencintai negeri ini. Ya kan? Mari kita pikirkan daerah ini, gitu. Mari kita pikirkan negeri ini. Kalau sudah memikirkan pribadi dan kelompok, tidak ada selesai-selesai. Itu maksud kita talkshow malam ini memberikan kalau kayak orang pintar aja kita. Maksudnya memberikan usulan-usulan gitu kan. Usulan-usulan yang mudah-mudahan usulan kita ini diterima. Kita bukan hanya mengkritik tapi juga kalau bisa mengusulkan, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya dengan Bung Jumudi dan Bung Jos punya misi seperti itu, ingin mencerdaskan semua pihak termasuk kita sendiri, kan begitu. Ya. Nah, jadi istilahnya marilah rekonsiliasi. Itu solusi yang terbaik. Ya kan? Rekonsiliasi ini sangat diperlukan untuk Bartim. Rekonsiliasi ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Dan ini juga menyangkut nanti kemaslahatan orang banyak. Dan itu salah satu poin dari interpelasi nantinya juga, ya kan? Jika sudah menyangkut, mengganggu kemaslahatan orang banyak, begitu. Lu nggak main-main loh, ini pelayanan publik yang terganggu, anggaran yang terganggu, gitu kan? Iya. Ada main-main ini. Bung Yandi ada SMS masuk, bisa terima, Bung? Silakan. Kebetulan Bung Jumudi sudah kasusnya kan sudah Oke, baik. Ini Bung Jumudi. Dari Bung Herman di Ampah 2025. Maaf Bang, saya orang awam. Saya berasal dari Ampah katanya. Saya mau bertanya itu, apa sih bedanya ada sekda ataupun tidak ada sekda? Bisa dijawab Bung Yandi. Ada sekda ataupun tidak ada sekda, apa bedanya itu? Ya, seperti itu. Orang awam ya. Bertanya. Jadi
harus ada sekda karena undang-undang mengatakan demikian. Kalau tidak ada sekda, ya kan, maka tidak adanya kontrol yang kurang. Karena apa? Di dalam aturan itu kan pelaksana anggaran, ya kan, bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. Cermati kata-kata ini. Pelaksana anggaran bertanggung jawab kepada kepala daerah adalah Pak Bupati, melalui sekretaris daerah. Kenapa jadi melalui sekretaris daerah? Karena sekretaris daerah inilah dia menjadi koordinator, fungsinya koordinator SKPD. Dia juga koordinator anggaran. Kenapa jadi menjadi koordinator anggaran? Ya kan? Karena dia adalah ujung tombak pelayanan administrasi dan pelayanan publik. Makanya jangan jadikan jabatan sekda jabatan yang abu-abu. Tapi apabila sekda tidak ada yang definitif, ya kan, PLT misalnya, maka PLT ini tidak memiliki kewenangan, ya kan? Kewenangan secara otomatis ada di kepala daerah. Sementara PLT itu belum adanya jabatan definitif. Nah, kalau sudah di tangan satu orang saja menyelenggarakan anggaran, kembali kita kepada persoalan Superman saja susah. Manusia setengah dewa saja susah. Ya kan? Yang namanya tugas itu memang sudah ada pembagiannya. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekda memang membantu kepala daerah, ya kan? Tapi perannya adalah sangat strategis karena dia koordinator. Bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Gitu kan? 2014. Nah, dalam skenario anggaran pun sangat jelas. Begitu kan? Dalam skenario anggaran itu setelah RKA dibuat oleh pelaksana anggaran, dimasukkan dalam tim TP apa namanya? Tim TPAD ya. Diajukan ke DPRD, menjadi DPA, ya kan? Dikembalikan kepada masing-masing pelaksana anggaran melalui SKPD-nya, ya kan? Misalnya melalui perbendaharaan negara, Bapeda atau badan apa yang bendahara ini? Badan Penyelenggara Keuangan Daerah, BPKAD ya. Iya. Nah, nanti SKPD ini akan langsung meminta, bila melaksanakan kegiatan itu, meminta disposisi ke sekda sebenarnya. Ke sekda. Ketika ini menyangkut persoalan kebijakan, PLT itu tidak bisa. Bukan begitu, Bung Jemudi? Betul, kan gini. Kalau artinya fungsi daripada artinya saya sampaikan menjawab SMS itu tadi, Bang, ya? Iya, betul. Iya. Tapi aku sedikit menambahkan dulu, Bung Jemudi ya. Siap. Nah, ketika sebuah anggaran disahkan oleh DPRD, tanpa sekda itu tidak bisa. Tanpa sekda itu tidak bisa. Nah, itu bedanya. Jadi apabila tidak ada sekda ya, anggaran tidak akan bisa jalan. Gitu kan. Sampai akhirnya kemarin, karena belum dilantiknya sekda, masih PLT, gubernur terpaksa memutuskan untuk menunjuk dari provinsi seorang pejabat sekda untuk menyelamatkan anggaran Bartim. Itulah peran sekda. Betapa strategisnya perannya. Begitu kan? Tapi apabila misalnya PLT, ya kan? Ya, PLT tidak bisa mengambil kebijakan itu. Dia tidak boleh. Kewenangannya tidak sampai sejauh itu, gitu. Ya kan? Ya. Nah, silakan Bung Jemudi ditambahkan. Ini dari mana orang itu tadi SMS-nya? Dari Ampah, Bung. Apa? Kota Ampahnya atau desa mana? Di Ampah aja, Bung. 2025 ujung teleponnya. Pertanyaan yang bagus tadi. Ya, pertanyaan itu menurut saya artinya kurang bagus.
Kenapa alasannya saya katakan kurang bagus? Kan artinya di dalam arti kepemimpinan ini, setiap ada melakukan arti membuat kepengurusan atau pengurus dimanapun berada, itu pasti ada katanya ketua, sekretaris, kan itu. Ya. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh. Halo, Bang Jumadi? Halo Bang, geser sedikit. Halo, Bang. Iya sudah. Ya, saya katakan, kalau artinya di desa itu nggak ada sekdesnya, itu nggak jalan desa. Karena kunci segala administrasi dan keuangan, laporan tanggung jawab LPG kepala desa itu dilaporkan melalui artinya sekdesnya. Lalu sekdesnya itu menyerahkan ke kadesnya untuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, halnya sama di kecamatan. Ini tahapan dari kecil ya Pak ya, gambarannya. Di kecamatan itu pasti ada camat. Camat itu harus ada sekjamnya. Dimanapun harus ada sekjamnya. Kenapa? Sekjam ini salah satu artinya administrasi. Kepala kantornya. Ya, benar-benar. Bagaimana pelayanan publik bisa jalan, tidak ada administrasinya. Iya, makanya itu. Saya katakan kepala kantornya sekda itu. Sekjam itu. Camat ini tinggal numpang di kantor kecamatan itu. Kenapa? Kapan-kapan dia bisa pindah. Nah itu jabatan struktural ya. Iya, betul. Saya katakan. Nah, naik lagi kita ke DPR. DPR melakukan sidang paripurna data dan sebagainya. Itu ditulis oleh apa? Sekwan. Sekwannya. Tanpa ada sekwannya, itu nggak bisa jalan DPR-nya. Nah ini pengertian yang jawabannya dari orang apa itu tadi. Nah, lanjut kita ke bupati. Iya. Di kantor bupati itu bupati numpang kantornya bupati. Itu numpang dia di kantor sekdanya itu. Yang kepala kantornya adalah sekda. Nah, karena pusat administrasi yang ada di Kabupaten Batu Timur itu adalah di tangan sekda. Kepala Baperjakat yang ada di Kabupaten Batu Timur itu artinya adalah wakil bupati. Nah, kepala administrasinya adalah sekda itu sendiri. Nah, itu dikatakan bahwa pentingnya seorang sekda itu ada. Baik anggaran, administrasi, dan lain sebagainya. Termasuk pengguna anggaran, penanggung jawabnya adalah bupati. Mereka pelaksana. Nah, maka oleh sebab itu saya katakan, saya sampaikan kepada seorang yang menyampaikan SMS itu tadi, bahwa sangat penting sekdanya. Makanya sekda ini harus lulus asesmen dan nanda tangan fakta integritas. Apa? Itu tanggung jawab mereka terhadap negara. Bahwa itulah tugas yang paling tinggi di ASN. Nah itu sangat penting sekda ini. Makanya menjadi perbincangan, menjadi rebutan. Seorang ASN itu kalau sudah menjabat sekda itu habis sudah. Langkah di ASN itu sendiri. Nah, kalau itu saya katakan, saya sampaikan kepada PNS itu tadi. Pertanyaannya itu kurang menarik menurut saya. Tapi cukup bagus pertanyaannya. Tidak kurang menarik. Kenapa? Alasannya saya menyatakan kurang menarik. Karena artinya mungkin beliau belum pernah artinya menjadi pengurus atau menjadi seseorang artinya. Iya. Ini ada di lembaga atau di instansi yang lain. Kenapa? Itu pentingnya sekretaris daerah itu. Iya. Sama aja tekdes, tekcam, Begini, mungkin yang paling simpel begini ya Bung Jumudi ya. Kalau Bung Jumudi jadi bupati atau saya jadi bupati, kalau tidak ada sekda terserah saya anggaran. Nggak bisa, saya nggak bisa jalan Bang. Iya kan begitu. Iya. Katanya kan begitu. Ya. Ini ada SMS berikutnya Bung. Artinya yang menentukan anggaran kan di saya atau di Bung Jumudi, kan begitu. Iya. Oke, ditahan dulu, ada SMS
Dari 2025 tadi. Terima kasih Bung atas pencerahannya. Saya di Ampah Jalan Paluhin. Oke, makasih. Dari 6724 Bung Amin di Simpang Bengkuang. Apakah semua anggaran itu tidak cukup hanya bupati saja yang pegang anggaran? Kan dia kuasa penuh. Apa betul? Ini mohon dijawab Bung Yandi. Apa betul? Oke. Bahasa kuasa penuh itu tidak ada. Enggak ada, oke. Tidak ada satupun yang menyatakan di dalam peraturan perundang-undangan yang dinamakan kuasa penuh. Hanya saja kepala daerah itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran di daerahnya. Memang beliau yang bertanggung jawab. Tapi secara teknis pelaksanaan anggaran itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ingat, kita ini bukan sistem federasi. Kita ini sistem otonomi. Sistem otonomi itu, kita ini pengajawantahan dari bentuk sistem negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Nah, sistem negara kesatuan kita ini bukan pemisahan wilayah, tapi pembagian dengan sistem otonomi, kan begitu. Artinya berlakulah yang namanya asas desentralisasi dan dekonsentrasi, di mana ada urusan-urusan, ya kan, urusan-urusan pusat yang diserahkan kepada urusan pemerintahan yang ada di bawahnya melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, begitu. Ya kan? Ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Nah, artinya menghindari adanya sifat dan sikap otoriter, dibuatlah peraturan perundang-undangan dan seyogyanya, seideal-idealnya sebagai pemimpin dimanapun di daerah Indonesia ini harus mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan sumpah jabatannya di dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. betul. Saya bersumpah bagi orang Islam demi Allah, bagi Nasrani demi Allah, bagi Hindu, bagi Buddha, masing-masing dengan kepercayaannya menyebut saya bersumpah, ya kan? Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya dan peraturan pelaksanaannya, gitu kan? Untuk nusa dan bangsa, untuk masyarakat nusa dan bangsa. Gini Bang, Bunyinya kurang lebih begitu. saya sampaikan bahwa dalam menyangkut anggaran itu apa bupati tidak bertanggung jawab secara khusus, artinya untuk penanganan dana itu tidak. Alasannya kan begini, itu dilaksanakan kan musrendes. Musrendes itu melalui aspirasi daripada kepala desa dan masyarakat. Setelah musrendes itu akan dilaksanakan musyikam kecamatan. Itu tidak bupati yang hadir, itu sekda ataupun artinya camat dan sebagainya. Nah, lalu artinya habis itu musren kabupaten. Nah, musren kabupaten ini baru bupati yang datang. Ya, makanya Bung Jumudi, pertanyaan dia tadi itu sebenarnya pertanyaan ke sistem ketatanegaraan, kan begitu? Betul. Nah, maka sebab itu saya sampaikan bahwa setelah musren kabupaten itu dihadiri oleh bupati dan dihimpun dari beberapa desa, kecamatan dan yang ada di Kabupaten Batu Timur dengan satu artinya alokasi dana dengan anggaran sekian, lalu di mana yang prioritas, di mana tidak prioritas, lalu anggaran itu dengan jumlah sekian. Lalu anggaran itu diajukan ke DPR. Ini loh anggaran Kabupaten Batu Timur. Tolong DPR lihat, cek keberadaan ini. Akhirnya jadilah di DPR itu penggundukan dan sebagainya. Apa yang dihasil dari Musrendes, Musyikap dan kabupaten itu tadi. Nah, maka sebab itu, kalau memang itu kewenangan bupati semua, nggak usah dia tulis saja dengan jumlah sekian, cukup. Nggak usah turun dari bawah. Nah, itu tahapan-tahapannya sehingga dana tersebut setelah dianggarkan dengan 100 miliar atau berapa ratus miliar, hampir 1 triliun, bahwa DPR menyatakan ini yang prioritas, ini yang tidak. Lalu di situ pembahasan. Setelah diketukan oleh DPR, lalu DPR menyerahkan ke eksekutif. Siapa eksekutornya adalah bupati. Nah, bupati menyerahkan ke pihak SKPD yang ada. Lalu bupati sebagai penanggung jawab. Nah, untuk
dari eksekutif terkait Bupati dan Sekda, lalu itu ke Bupati. Nah, laporan itu yang dikatakan laporan pertanggungjawaban Bupati tentang penggunaan anggaran tahun 2000 sekian-sekian. Kan gitu bahasanya. Ya, Jadi betul. dari Bupati tidak punya kewenangan secara otoriter. Itu dari kalangan akar rumput. Dari desa, kecamatan, dari kecamatan baru kabupaten. Di kabupaten ini diundang dari 10 kecamatan. Dan Bapak SKPD yang mengajukan, itu diajukan ke bagan anggaran. Kan gitu. Ya, betul. Nah, supaya kan lebih tahu bahwa itu kinerja dari bawah. Melihat apa peluang-peluang yang harus kita lakukan, yang harus kita bantu di desa atau di kecamatan atau di kabupaten itu. Lalu terkumpul dengan jumlah dana itu. Lalu Bupati rapat dengan seluruh SKPD. Lalu mana saudara dari Dinas Pertanian? Mana dari Kehutanan? Mana dari artinya PO? Mana dari arti kesehatan? Mana dari pendidikan? Jadi semuanya dikumpul. Jadi salah satu acuan untuk mengajukan anggaran untuk disidangkan oleh DPR pengesahannya. Iya. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya saya sampaikan artinya supaya yang bagi belum tahu Masyarakat. cerita sehingga terjadilah anggaran di daerah itu tahapan-tahapannya dari musyawarah desa, kecamatan dan kabupaten. Demikian artinya supaya lebih paham. Atau sebenarnya simpel Bung Jumudi. Iya. Kamu mau jadi kepala daerah, ikuti aturan. Ya. Ini loh aturannya. Selesai. Iya. Ya, gitu. Jadi mohon maaf tidak ada bahasa kuasa mutlak itu tidak ada. Iya. Oke, Iya. Bung Yandi. Tidak ada sama sekali. Ada yang SMS lagi Bung Yandi, nanti kita tahan. Untuk rekan-rekan yang mau SMS boleh saja silakan di 0853 4833 7793 dan juga Anda bisa gabung di 0813 4911 7711 dan nomor juga yang di 0853 tadi. Ada SMS yang masuk Bu Yandi. Selamat malam di 9145 dari Bung Adriansah di Tilangsiung. Selamat malam Bung Jos. Saya agak pusing Bung Jos ketika setiap hari mendengar talkshow, mendengar terus ya berarti. Setiap hari mendengar talkshow, tetapi saya selalu pengen tahu perkembangan Badim. Jadi dia mendengarnya pusing tapi pengen tahu terus gitu. Iya. Iya. Jadi sama dengan tapi Bung, apa DPR juga tidak mendengarkan permasalahan ini atau pura-pura nggak dengar Bung? Kenapa tidak disampaikan ke DPR? Nah, Bung Yandi mungkin bisa. Aku dulu Bung Jumudi ya. Iya. Bung Jumudi dulu, Bung Yandi dulu. Kalau Yandi, DPR itu mendengarkan sepenuhnya apa yang terjadi dan melihat sepenuhnya, mencermati sepenuhnya yang terjadi di Bartim, panggung talkshow ini tidak ada. Tidak ada panggung talkshow ini. Tapi karena banyak ketidakadilan yang dirasa juga dilewatkan, begitu kan? Aturan-aturan dibiarkan yang ditabrak, begitu kan? Bahkan langkah-langkah politis tersendat-sendat mau diambil, maka muncullah panggung talkshow ini. Kalau bisanya DPR menjalankan tugasnya sesuai aturan main, kemudian memang dia mau merasa mewakili diri mereka sebagai wakil masyarakat, panggung talkshow ini tidak akan ada, Bung Jos. Tidak akan ada. Bagaimana, Bung Jumudi? Halo Bung Jumudi. Bung Jumudi geser Bung ya, agak sedikit Bang. Halo. Bang Jumudi ada? Oh Bung Jumudi putus ya. Oke sebentar saya coba dulu nyambung Bung Jumudi ya. Kebetulan tadi putus. Oke sebentar. Oke Anda masih bersama kami dan silakan untuk rekan-rekan yang ingin ini gabung silakan atau ingin menyampaikan suatu hal, masukan dan lain-lain silakan di 0813 4911 7711. Bung Jumudi. Halo Bung Jumudi. Iya. Tadi terputus ya. Bung Jumudi. Sepakat enggak Bung Jumudi? Bung Jumudi mungkin belum dengar tadi ya yang SMS kedua ya.
Coba. Sudah. Jadi gini, Belum, Bung. belum. Tadi terputus ya, oke. Dari Bu Nadian Syah di Tilasiung dari 9145. Saya agak pusing Bang Jos ketika setiap hari mendengar talkshow, berarti mendengar terus talkshow-nya ya. Tetapi saya selalu pengen tahu perkembangan Barito Timur. Tapi Bung, apakah DPR juga tidak mendengarkan permasalahan ini atau pura-pura tidak dengar atau tidak disampaikan ke DPR Bung permasalahan ini? Gimana Bung Jumudi? Nah gini, artinya pasal ini sebenarnya itu membuka mata untuk masyarakat Batu Timur yang agak jauh dan berkomunikasi itu sangat sulit. Itu terima kasih arti masukan dan gambaran artinya dari pihak artinya keluarga kita yang ada di Tilasiung. Ya, pertanyaan beliau apakah DPR tidak mendengarkan suara itu? Nah, tadi aku jawab duluan begini, Bung Jumudi. ya. Atau begini saja lah aku jawab, ya kan? Jika 75% anggota DPRD kita, ya kan, itu memang benar-benar mencermati kondisi yang ada sekarang dan mengambil langkah-langkah politik sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, kewenangan yang dimilikinya, ya kan? Kemudian juga sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan melihat keadaan masyarakat, maka talkshow ini tidak akan ada. Dan tidak perlu ada, gitu ya kan? Karena cukup DPRD, karena memang itu adalah lembaga resmi, lembaga pengawasan, begitu kan? Lembaga yang bisa melakukan langkah-langkah politik, begitu. Nah, tapi karena interpretasi saja yang hanya wacana saja, nah mudah-mudahan kita berharap Oke, mohon maaf terputus. Bung Jumudi terputus sebentar. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang. Halo, Bung Yandi? putus lagi ya? Bung Jumudi sampai putus, coba sebentar sambung lagi ya. Sebentar. Sebentar. Dan untuk rekan-rekan silakan nanti ya untuk gabung silakan. Yang SMS lagi boleh, masih ada waktu sedikit untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Bung Jumudi masih bisa dan tidak habis baterai. Oke, baik. Halo, Bung Jumudi, kenapa habis baterai, Bung? Habis baterai ya? Oke, silakan Bung Jumudi. Waktu untuk Anda untuk menanggapi SMS tadi. SMS itu tadi saya menanggapi, Bang. Seperti masih udah dengar, walaupun pusing, tetapi ingin tahu keberadaan Batu Timur dan pertanyaannya apakah pernah didengarkan oleh DPR. Perlu saya sampaikan, pada tanggal 22 bulan September tahun 2020 kita sudah menyampaikan ke DPR. Tinggal DPR lakukan hal apa yang dimintakan oleh masyarakat. Nah, kalau ini berkembang hanya top-top di sini, tanpa ada perbuatan yang pernah kita lakukan di lapangan, itu ya jelas. Artinya bisa sakit kepala mendengar top ini. Ini sudah dilakukan, terjadi di lapangan. Ya, ini menjadi pertanyaan kami. Kenapa tidak diindahkan oleh bupatinya, selaku kepala daerah dan juga DPR sebagai badan pengawasan? Ini perlu kami sampaikan. Sudah kami sampaikan hal itu kepada DPR. Hanya DPR-nya seperti yang disampaikan oleh Bung Yandi itu tadi. Kalau 75% saja DPRD benar-benar melaksanakan tugas kewenangannya dan melakukan langkah-langkah politis yang tepat melihat kondisi Bartim saat ini, panggung ini tidak perlu ada. Betul. Makanya realisasi apa yang dimintakan oleh masyarakat, makanya setiap malam dikritik terus pemerintah. Iya. Jadi kita ikut juga nih mendorong-dorong DPRD, kita ikut ya. Kita kritik pemerintah itu. Jadi kita mendorong ini sudah berkeringat banyak, ibarat mendorong mobil ini. Iya. Kritik kita membangun, bukan arti menjelekkan pemerintah, membangun, memperbaiki kinerja mereka. Karena publik itu tadi. Ini ujung-ujungnya ini sih yang dimintakan oleh masyarakat. Kalau kita ada visi misi, kita meminta artinya pelayanan publik yang lebih prima dan baik.
dan mesejahterakan masyarakat. Nah inilah yang kita ajukan ke DPR. Kan itu Bang. Iya betul. Nggak sembarang satu soal ini. Artinya kalau memang tidak pernah terjadi, lalu tidak terbukti hal tersebut, lalu kita ini menyampaikan di sini dikatakan apa? Fitnah. Itu kan bisa ganjaran hukumannya sekian kalau pembinaan seseorang yang tidak terbukti. Nah ini, jadi kita harus berbicara bukti. Makanya harus disadari negara kita menganut konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Negara kita adalah menganut sistem perwakilan. Duit yang digunakan oleh para pejabat. Pejabat itu adalah duit rakyat. Kenapa diciptakan satu sistem, ada sekda, ada SKPD, ada DPRD, ada kepala daerah, gitu kan. Karena yang dijalankan itu bukan duit mereka, ini duit rakyat, duit kita semua, gitu loh. Kalau dijalankan pakai duit mereka, enggak apa-apa. Iya. Itu namanya direktur. Iya. Salah satu pemegang saham, begitu kan? Pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan. Jangan dibawa sistem itu ke sini, gitu. Iya. Nggak bisa. Nah, kalau sebab itu saya katakan itu beberapa PNS itu saya bisa jawab itu seperti itu menurut kejadian yang ada terjadi di Kabupaten Batu Timur ini, itu adalah tidak lebih kurangnya kami sebagai artinya anggota total di sini sebenarnya minta dukungan dan partisipasi daripada seluruh masyarakat Batu Timur bahwa inilah keadaannya Batu Timur itu, supaya kita membangun dan membina itu harus kita melalui peneguran atau kritikan kan gitu. Seseorang itu yang nggak baik, kita katakan yang nggak baik bisa dia merubah menjadi baik kan gitu. Kalau minumnya 1 gelas, kalau kita tegur jangan sampai habis 1 gelas, bisa secepat. Sisanya masih artinya masih bisa yang lainnya bisa. Nah ini maksudnya daripada sosial kita ini. Jadi kita tidak pernah menjadikan seseorang, tidak pernah menfitnah seseorang, tetapi apa yang kita bicarakan ini dan terjadi juga 1 tahun yang telah lewat karena 2020 kan terjadinya. Dan kita sudah pada malam hari ini karena apa yang kita lihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak mengandung untuk yang dianggap begitu saja. Iya. Gitu. Makanya katakan kalau orang berdasarkan keberatan saya menyampaikan di dalam hal ini, saya kan siap berhadapan baik secara hukum dan artinya bagaimanapun. Karena apa? Saya mempertanggungjawabkan bahasa saya karena saya lebih tahu dan persis apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kan tapi sesuai dengan fakta dan realita. Contoh, kenapa tidak dilakukan pelantik sekda dengan mata kepala saya sendiri? Saya melihat rekomendasi itu. Kan gitu. Ya. Kalau saya menyatakan itu artinya tidak ada rekomendasinya tidak pernah melihat, saya nggak berani ngomong. Karena sekarang artinya kita harus realita. Salah-salah sedikit nanti nggak jelas-jelas kan singgung dan atunasi nanti disampaikan sampai ke Kapolres, sampai ke Kapolda nanti yang nggak termasuk artinya nggak merugikan seseorang itu akhirnya jadi terbesarkan. Nah ini saya hati-hati ngomong. Nah, kalau sebab itulah artinya saya tidak bisa berbicara tidak fakta. Iya. Oke. Kedua, saya tidak berani berbicara di sini kalau tidak ada kewenangan kan. Iya. Tugas saya. Oke. Iya kan? Bang Jumudi, ada SMS yang masuk lagi Bang Jumudi. Ini nampaknya di terakhir ya di penghujung acara. Kita sudah 1 jam 15 menit dan dari 2627 Bang Leo di Jalan Jawiten Madaro. Saya berterima kasih dengan acara talkshow ini. Saya merasa terwakili dan harapan saya talkshow harus selalu ada untuk kesinambungan saya sebagai rakyat kecil dan rakyat kecil dan harapan untuk pemerintah lebih bijak. Bung Jumudi, silahkan ditanggapi dan sekaligus nanti closing statement, silahkan. Para pemirsa di rumah, apa yang dibacakan oleh Bung Jos tentang salah satu SMS dari Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, pada malam hari ini dia mengucapkan terima kasih tentang artinya adanya talkshow pada malam hari ini karena merasa terwakili dengan dari masyarakat. Nah,
ini terima kasih juga atas motivasi atau dukungan dari beberapa masyarakat menyampaikan terima kasih atas apa yang kita sampaikan. Ya, ini tujuannya talk show ini tidak lebih kurang adalah mewakili dari masyarakat yang artinya jauh dari jangkauan, artinya komunikasi baik telepon dan lain sebagainya. Tetapi daripada artinya pemancar radio ini mungkin sampai ke tempat Anda, artinya semoga Anda sukses ke depannya, kan itu artinya jawaban dari SMS itu saja. Ikutmen saya pada malam hari ini tidak lebih kurang artinya membangunkan pemerintah yang baik, berintegritas, supaya artinya kita ini sama-sama artinya merasakan tentang artinya keadilan dan ketertiban di dalam artinya pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur. Tidak salahnya Bupati melakukan pelantikan secepatnya. Untuk apa? Karena Sekda ini salah satu tulang punggung daripada administrasi daerah. Jadi mungkin itu statement saya mohon dengan hormat artinya kepada Bapak Bupati, walaupun dengan berat hati untuk melantikan, rekomendasikan gubernur itu tolong lantikan karena tidak ada artinya masalah kalau artinya sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah selaku gubernur Kalimantan Tengah tentang memberikan rekomendasi itu, saya kira tidak ada beban sama sekali untuk bupatinya melantik. Tetapi menurut saya dilantik di luar artinya orang yang direkomendasikan itu mendapatkan dampak positif ke depannya. Pertama, menyangkut anggaran, kedua, menyangkut artinya jabatan dari kepegawaian kita yang ada di Kabupaten Batu Timur ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda, Bung. Sekaligus ya. Sesuai tema awal kita, jangan jadikan jabatan sekda itu jabatan yang abu-abu. Karena dia adalah sebuah jabatan yang tersistem, yang masuk dalam sistem, di mana dia sebagai koordinator dari SKPD dan juga sebagai koordinator anggaran dari pelaksana anggaran di SKPD. Ya kan? Dan para SKPD itu pada prinsipnya sebenarnya bukan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, tapi melalui sekda. Dan ini bukan suatu jabatan yang abu-abu. Yang kedua, terlalu sering kita banyak aturan yang mungkin yang sudah ditabrak, disimpangi. Tapi di 2021 ini, mumpung ini tahun-tahun awal 2021, mari kita kembali ke rel. Mari kita kembali kepada sumpah jabatan, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan, menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya dan peraturan pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat, nusa dan bangsa. Mari kita kembali ke rel lagi. Negara ini diciptakan bukan untuk kelompok, bukan. Makanya pada saat ada kelompok tertentu yang mengklaim memperjuangkan negara ini, itu selalu dibahas. Itu selalu dikatakan tidak benar. Ini negara Republik Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara kita adalah negara kesatuan, di mana sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dengan otonomi untuk daerah-daerahnya, bagian otonomi. Ada urusan-urusan yang memang diberikan kewenangan kepada daerah, ada urusan-urusan yang tidak diberikan kewenangan. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah hak rakyat. Semua yang diatur ini adalah uang rakyat. Semua untuk kemakmuran rakyat. Bukan uang pribadi atau uang kelompok. Jadi sebenarnya kita tidak begitu mengenal yang namanya monarki. Dan kepada DPRD. Banyak sudah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Banyak dilakukan perubahan undang-undang untuk memperkuat posisi DPRD. Jangan memperlemah diri sendiri.
Jangan memperlemah diri sendiri. Karena apa? Karena semua untuk rakyat, semua untuk warga. Dengarkan hati nurani, kembali kepada hati nurani. Semua ini penting. Mari kita berjalan ke relnya. Semua itu jika ada masalah pasti ada solusi. Mari kita cari solusinya. Jika masalah ini memang sulit dilakukan, diatasi dengan cara prosedural, mari rekonsiliasi. Semua pihak mari untuk berdampingan menyelesaikan masalah-masalah ini. Tidak ada salahnya untuk rakyat kita menurunkan ego. Bartim hari ini bukan Bartim kemarin-kemarin. Panggung ini adalah untuk rakyat. Panggung talkshow ini untuk warga. Apapun bentuk ketidakadilan kita akan suarakan di panggung ini. Demikian Bung Jos. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Oke, baik, terima kasih Bung Yani, terima kasih Bung Jumudi. Sekali lagi saya garis bawahin, panggung talkshow ini adalah panggung untuk rakyat Barito Timur yang berkaitan dengan kesinambungan antara bawah dan atas. Kami sebagai media sangat bangga dan bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan hal tertentu kepada yang atas. Terima kasih, saya Bung Jos Bimasena. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Barita FM. Dan tetap masih bersama Bung Jos Bimasena di radio